Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Hari ini Ana berkesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ustadz Farhan. Ya, perlu diketahui ini sahabat Jundu, beliau ini adalah murid dari Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim dari Mustafa Hadramut. Dan saat ini beliau kegiatannya mengabdikan diri untuk menjadi guru bahasa Arab ya Ustadz ya, guru bahasa Arab dan guru agama di Madrasah Sanawiyah Radatul Ulum. Nah, mungkin langsung aja Ustadz nih, Ana mau tanya beberapa hal ya. Tadi nih Ana, kita di sini sahabat Jundu ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Farhan. Ana udah komunikasi di kantor tadi. Sebenarnya ini acaranya dadakan ya, dadakan karena beliau juga jadwalnya padat. Nah ini pas ada waktu timing langsung sikat ya. Nah ini saat ada hal yang Ana mau tanyakan gitu. Mungkin sahabat Jundu juga pengen. Masih banyak orang yang meremehkan tentang puasa Ramadan. Tadi Ana berangkat kantor jam 10-an nih, kira-kira. Nah di situ ada tuh orang-orang masih enaknya tuh minum es, makan gorengan. Dan Ana lihat tuh orangnya mampu, bukan orang yang uzur. Ini gimana ya pandangan Ustadz nih, biar sahabat Jundu tahu nih tidak bisa meremehkan puasa Ramadan itu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ustadz Robi yang kami muliakan dan para sahabat Jundu Channel yang insyaallah diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita melihat tentang ayat puasa ya, Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman. Kalau kita lihat konteks ayatnya, ada di surat Al-Baqarah itu beberapa ayat menjelaskan, Allah menjelaskan semuanya tentang puasa. Yang mana yang kita maklum semuanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya Allah udah mengatakan kepada kita kutiba, ya kan? Kutiba itu bukan dituliskan tapi ditetapkan, furida, diwajibkan. Nah, Allah menggunakan kata kutiba dengan halusnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya kan wajib, kita semua tahu puasa Ramadan ini wajib untuk umat Islam, ya kan? Sampai-sampai ini rukun Islam, ya kan? Puasa Ramadan. Kemudian dalam selanjutnya, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh. Jadi di sini dijelaskan ini ada talatuf namanya. Atau rayuan. Allah merayu kita nih. Diwajibkan nih untuk kalian tuh puasa. Nggak hanya situ, Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang puasa bukan cuma ente orang umat Islam, umat-umat terdahulu tuh puasa. Allah bilang. Oh iya. Allah bilang, Allah ngasih tahu bukan ente doang semua umat Islam puasa, umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu juga puasa di luar umat Nabi Muhammad. Iya. Ya kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa tuh, Allah kasih tahu tuh. Itu Allah sudah memberitahu, menggambarkan kepada kita kewajiban, begitu wajibnya ibadah puasa untuk kita umat muslim. Di ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudah, cuma beberapa hari doang.
Ya puasa Ramadan kita tahu berapa, cuma 1 bulan ya, bulan Ramadan. Ayyamam ma'dudah. Yes. Nggak disuruh sama Allah 2 bulan, 3 bulan, setahun, cuma ayyamam ma'dudah, cuma beberapa hari doang tuh yang disuruh puasa kata Allah. Allah saking begitu merayu kita nih umat muslim, biar ayo dong puasa gitu. Sampai dalam hadis qudsi saking begitunya Allah pengen memberikan kabar gembira kepada kita yang berpuasa Ramadan. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal anak cucu Adam tuh buat dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Karena ketika dia puasa, dia berpuasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Tuh. Kita puasa, kita langsung dapat balasan langsung dari Allah. Kita nggak tahu balasan dari Allah betapa besarnya, betapa luar biasanya, dahsyatnya, banyaknya kita nggak kepikiran, nggak terbenak dalam diri kita, hati kita itu berapa banyak besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini perintah puasa sudah jelas, begitu wajibnya untuk kita. Nah, ketika kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu alasannya mengapa kita tidak berpuasa, uzur-uzurnya dan lain kali, ya memang yang tadi Ustadz bilang udah banyak nih orang yang nggak ada uzur jelas, ya kan, nggak sakit, nggak tua, ya kan, nggak menyusui, hamil, yang tidak diwajibkan berpuasa lah di luar itu. Dia sehat, segar, tapi tidak berpuasa. Iya benar, Ustaz. Nah ini waliyazubillah ya, merupakan dosa besar, dosa yang sangat besar. Jangan sekali-kali meremehkan. Masya Allah. Ya ini dosa besar. Makanya Allah bilang kan, Allah yang langsung balas puasa karena ini puasa ini ibadah bisa dibilang non fisik. Orang sholat sama nggak sholat bisa ketahuan, ya kan? Iya. Ya, orang haji sama yang nggak haji jelas ada tawaf, sa'i, ya kan, bergerak, ketahuan sama orang yang nggak haji. Tapi orang puasa sama nggak puasa ya nggak ketahuan. Makanya Allah langsung pengen balas tuh. Ketika kita sudah memiliki sifat takut sama Allah, namanya muraqabah, ya. Kita ya merasa diawasi, musyahadah, dipantau oleh Allah hati kita. Ya ketika sama orang kita memang nggak tahu kita puas, kita nggak puasa, ya. Tapi di kamar mandi kita bisa minum segala macam, hanya kita yang tahu kan. Tapi Allah, ya kan, Allah pasti tahu. Nah itu salah satu dosa besar, sangat besar. Apalagi dengan alasan gini, saya ini kerja. Nah kerja sekarang gini, orang ketika ia bekerja boleh membatalkan puasanya dengan syarat dia sudah dengan niat, sudah sahur, kemudian ia bekerja, dan di tengah-tengah pekerjaannya memang dia nggak kuat buat nerusin, artinya lemah, udah pusing, kunang-kunang, udah dikit lagi jatuh lah, tumbang. Kalau dia nggak minum, kalau dia nggak ada asupan, nah itu boleh buka, batal. Memang yang sangat-sangat ya? Yang sangat gitu loh. Dia merasa lah tahu dirinya memang butuh, benar-benar butuh energi gitu. Tapi dia sudah mengatur Allah gitu. Dari pagi belum kerja dia udah ngopi, ngerokok, makan. Karena dipikir bakal kerja berat. Nah itu yang nggak boleh. Berarti dia ngatur Allah dong. Oh gitu. Harusnya puasa dulu gitu. Puasa. Nah nanti urusan kita kuat nggak kuatnya Allah. Allah tahu gitu, kadar kita juga tahu, bener-bener udah nggak kuat, nggak bisa, boleh kita buka. Tapi emang dari pagi emang nggak ada niatan, besok saya kerja kayak nggak kuat nih. Pagi-pagi jam 7 pagi sebelum kerja dia ngopi 2 gelas segala macem, makan nasi uduk sih. Nah itu yang mengatur Allah, dan dia dosa besar. Memang ada niatan dalam dirinya, dia nggak mau puasa. Beda sama orang yang dia kerja memang butuh nafkah, ya kan, kayak kuli bangunan lah, memang nggak ada kerjaan lain selain itu gitu, narik beca yang berat-berat lah, yang memang ya dengan artian dia ya niat puasa, sahur puasa, entah dia di pertengahan, di zuhur atau di apa, dia berat, memang harus minum, harus membatalkan puasa lah intinya, harus dengan apa ya silahkan gitu. Nah tapi kalau tanpa uzur sama sekali,
besar, dosa besar. Besar. Nauzubillah min dzalik. Itu yang memang sangat seram. Di luar yang di apa? Kan ada dalam fikih itu yang boleh tidak berpuasa ya kan. Nah, ini kan di luar konteks itu. Dia dengan sengaja lah. Sehat, nggak ada uzur ya. Ya bekerja itu. Memang dengan kerjaannya dia sudah nggak kuat ya kan, udah lelah, harus butuh energi ya boleh. Tapi kalau dengan dari pagi dia udah niat pengen nggak akan puasa, nggak akan kuat dah, tapi dia makan pagi segala macam, nggak ada niat puasa, nah sama aja dia mengatur Allah itu untuk nggak puasa. Oh gitu. Jadi Ustaz, selain nggak puasa itu adalah dosa besar, kira-kira sanksi apa sih yang bikin kita takut itu? Apakah bisa diganti aja bagaimana? Cuman ganti aja atau ada apanya gitu kalau untuk memang kalau ngelihat tanpa apa sih membatalkannya kan ada yang qada, ada yang fidyah ya kan. Tapi kalau konteks sengaja ini memang sudah pasti dosa besar ya kan. Beda sama yang sakit. Yang sakit kan dimakfu lah. Tapi nanti diqada. Kalau sakitnya gimana dulu? Misalkan sakitnya kalau bisa sembuh ya diqada. Kalau sakitnya dokter bilang ini sakit bakal panjang. Ini yang disengaja. Yang disengaja ini gimana? Ini disengaja memang. Ini bisa digantikan nggak sih? Kalau yang tergantikan nggak sih? Nggak dosa. Puasa itu. Nah ini gimana nih? Ini udah ninggalin bener-bener sengaja. Memang nggak ada kafarat, hanya qada. Qada. Tapi kan dia dapat dosa. Udah tub ilallah. Bahkan ada yang bilang juga, artinya puasa ini nggak bisa tergantikan walaupun kita puasa seumur hidup. Itu ada gak yang menerangkan hal itu? Ya intinya kualitas puasa Ramadan itu nggak bisa tergantikan dengan puasa ganti yang kita biasa ganti gitu. Iya. Ya kita tahu lah, kita kan Allahur Rahmanur Rahim ya kan. Kita tobat dari dosa besar ya kan. Kita tobat dari dosa, maka seakan-akan kita nggak akan dosa dengan taubatan nasuha. Memang penyesalan yang dulu-dulu misalkan yang nggak puasa ya bisa dikodok sekarang, tapi kalau yang puasa setahun itu wallahu a'lam ya, wallahu a'lam nggak ditebus. Tapi ketika kita yakin kita ninggalin, kita khilaf, terus kita tobat sama Allah, insya Allah diterima sama Allah Subhanahu dengan taubatan nasuha gitu. Nah kita yakin lah itu dosa yang sangat besar. Gimana dosa besar ya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumannya gitu. Iya benar. Ya baik, sahabat Judu, mungkin cukup jelas, cukup gamblang yang dijelaskan oleh Ustadz Farhan yang mengenai tentang kewajiban puasa Ramadan untuk umat Muslim. Tentunya jangan sampai kalau kita nggak puasa tanpa ada uzur ya, karena itu selain dosa besar dan itu juga gantinya pun juga tidak sama kualitasnya dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan sekarang. Dan untuk itu kita mungkin Ustadz Farhan bisa kasih pesan buat sahabat Jundu nih, apakah yang sudah terjadi gimana nih? Wah saya udah puasa nih, nggak puasa kemarin gitu. Memang ketika perbuatan kita yang kelam-kelam, yang lalu-lalu ya, tentang meremehkan puasa ya, kita bisa hitung lah, kita bisa kodok pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, kita bisa minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih biar Allah Ghafar, Allah Tawwab ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Terima taubat hambanya ya. Jangan takut ya, kita balikin diri kita sama Allah, kita tobat ya, kita hitung nih kemarin ninggal berapa nih, kita nanti selepas Ramadan kodok setahun. Kalau emang bener mau kodok itu bisa 80 saja kalau dilakuinnya sebulan Senin Kamis. Senin Kamis sebulan aja udah dapat 4 berapa tuh? Nah 8 ya? 8. Kalau setahun berapa? Kalau 10 bulan deh. Iya bener. Nah 80 kan 80. Ya? Nah Senin Kamis doang. Nah dia hitungannya baliknya umur 15 misalkan. Hitungannya balik 14 atau 15. Tapi dia sadar di umur 25 baru ngeresapi, Allah dosa kemarin-kemarin nggak puasa gini. Nah, itu
Nah, bisa dikodok. Bisa dihitung ya dari umur kapan kita melakukan hal itu ya. Nah, itu kita kodok aja Senin Kamis udah dapat pahala kodok, niatnya kodok. Ketika kita puasa kodok, otomatis dapat puasa Senin. Kita niat puasa kodok, dapat puasa sunnah Kamis gitu. Emang harus dikodok gitu, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, walaupun berat ya. Oke, baik sahabat Jundu, mungkin jazakallah khairan jaza untuk Ustadz Farhan yang telah memberikan kita mauzah sananya tentang mengenai puasa untuk sahabat Jundu tuh. Jadi kerjanya dulu puasa karena merupakan kewajiban. Itu masalah belakangan mau kuat atau nggak kuat ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat konten kali ini. Ana Dairobi dan Ustadz Farhan Ali Faris. Mohon pamit. Salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.